Gus Nur tantang Anies Baswedan potong jari kelingking. Kan kita tahu penyakit bangsa ini apa? KKN. Yang kedua, penyakit bangsa ini adalah korupsi. Kalau saya jadi presiden, saya tidak akan korupsi. Kalau saya korupsi, potong tangan saya. Kalau Saman nggak mau motong, saya motong tangan saya sendiri. Di dalam kapasitas apapun, kita bantu usaha untuk pemberantasan korupsi, termasuk dalam kapasitas saya sekarang. Pak Anies, masalah bangsa ini korupsi. Korupsi ini udah menggurita. Saman bisa nggak itu kira-kira berjanji tidak korupsi dan menyelesaikan korupsi, hukum seberat-beratnya, jangan dipotong masa tahanannya. Tapi kalau kami melihat, kalau kami di praksi melihat bahwa ada etika yang dilanggar, apa yang dilakukan oleh BW. Ini yang saya sebut bahwa bukan hanya soal etik politik, pertama soal kinerja. Yang kedua tentang akhlak tentu saja, ini akhlak pekerjaan. Kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan tentang kinerja, maka otomatis itu kan menjadi sebuah bahan evaluasi. Memang ada. Gus Nur baru-baru ini menantang keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menantang Anies untuk memotong jari kelingking jika tak menepati janjinya. Melalui video unggahannya, Gus Nur menantang Anies Baswedan berjanji akan 4 hal penyakit akut bangsa. Penyakit akut bangsa yakni KKN, pemberantasan korupsi, oligarki, hingga hutang. Tantangan pertama yang dilontarkan Gus Nur yakni apakah Anies jika terpilih menjadi presiden 2024 bisa berjanji menyelesaikan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN ataupun tak melakukan KKN. Kalau benar siap jadi presiden, siapkah Pak Anies janji tidak akan KKN? Demikian tanyanya. Dan berjanji kalau ternyata saya Anies KKN, potong jari kelingking, potong saja. Siap gak jujur di depan rakyat, saya tidak akan KKN. Demikian tantang Gus Nur. Berani gak janji? Kalau saya jadi presiden, saya tidak akan korupsi. Kalau saya korupsi, potong tangan saya. Umpama ini. Demikian lanjutnya. Kalau saya jadi presiden, saya akan kejar Harun Masiku. Di mana kuburannya kalau dia mati, keren itu. Demikian ujarnya. Kemudian masalah bangsa yang harus diselesaikan adalah oligarki. Ia juga menantang Anies untuk memastikan dirinya tidak disokong oligarki saat mencalonkan jadi presiden atau tidak. Soal oligarki bisa gak Pak Anies lawan mulai gentle? Jangan nanti lagi-lagi rakyat ketipu, rakyat dapat harapan palsu. Demikian cibirnya. Saya yakin kalau Anies amanah lain daripada yang lain. Saya yakin seluruh rakyat sanggup membiayai, enggak usah oligarki. Demikian ujarnya lebih lanjut. Lebih lanjut, Gus Nur juga menantang Anies apa bisa nantinya Indonesia tak berutang lagi. Bisa janji gak Pak Anies, saya gak akan utang, gak akan hutang lagi. Saya tunggu. Demikian pungkasnya. Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif menyebut pengaspalan lintasan sirkuit Formula E bakal selesai tak sesuai dengan target. Menurut dia saat ini progres pengaspalan baru mencapai 87%. Padahal targetnya harus rampung sebelum April 2022. Target itu pengaspalan sebelum tutup bulan ini agak mundur sedikit 2-3 hari karena ada review dari panitia. Demikian ujar dia. Syarif menyebut berdasar keterangan PT Jakarta Propertindo, selaku pemegang proyek pengaspalan baru rampung awal April. Kemudian untuk pembangunan tribun penonton, pedok atau garasi mobil balap, serta fasilitas lainnya ditargetkan selesai pada 1 Mei 2022. Yang saya dengar itu tribun, pedok, lain-lain sudah dibuat tidak permanen. Demikian kata dia. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu tetap mengapresiasi seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Jakpro dan PT Jaya Konstruksi meski meleset dari target. Saya pikir masyarakat sudah menanti nggak sabar melihat Formula E. Demikian Ibu Syarif. Sirkuit Formula E ini bakal berbentuk kuda lumping dengan panjang lintasan 2,4 km dan lebar 16 meter. Kemudian panjang trek lurus sepanjang 600 meter. Terdapat 18 jumlah tikungan dan arah lintasan searah jarum jam. Balapan mobil listrik internasional ini akan diadakan pada 4 Juni 2022 mendatang.